Kirab Pusaka Hari Jadi Kabupaten Banyumas mengarap 4 pusaka utama sebagai simbol kekuatan dan sejarah pemerintahan. Urutannya biasanya diawali dengan tombak Kiai Genjring, diikuti keris Kiai Gajah Endro, keris Kiai Nalapraja, dan keris Kiai Sempana Benar. Pusaka ini dikirab dari pendopo Wakil Bupati Lama menuju pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas. Berikut adalah urutan umum pusaka yang dikirab dalam prosesi Hari Jadi Banyumas. 1. Tombak Kiai Genjring, tombak pusaka utama. 2. Keris Kiai Gajah Endro, keris milik Bupati pertama, Raden Djoko Kahiman atau Adipati Merapat. 3. Keris Kiai Nalapraja, keris pusaka kerajaan. 4. Keris Kiai Sempana Bener atau terkadang Kitab Stambul, pusaka pelengkap. Prosesi ini merupakan puncak perayaan Hari Jadi Banyumas yang melambangkan keagungan dan sejarah daerah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu banyu atau air dan mas atau emas, yang secara harfiah berarti air emas. Nama ini berakar dari legenda masyarakat saat musim kemarau panjang, di mana penduduk bersukacita menemukan sumber mata air yang terdengar seperti teriakan banyu emas. Secara lebih detail, berikut adalah poin-poin penting mengenai asal-usul nama Banyumas. 1. Legenda sumber air. Ada versi yang menyebutkan bahwa penduduk setempat sangat gembira menemukan air saat musim kemarau panjang, sehingga mereka berteriak-teriak banyu, mas. 2. Kehadiran tokoh asing. Cerita lain menyebutkan seorang pemuda dari jauh yang singgah dan melihat penduduk antre di sumber air, lalu memberinya nama tersebut. 3. Asal-usul pemerintahan. Nama ini juga dikaitkan dengan masa pemerintahan Bupati awal dan pembukaan wilayah Kejawar. Secara kiasan, nama Banyumas mencerminkan kemakmuran dan kekayaan sumber daya air, seperti Sungai Serayu yang menjadi andalan masyarakat. Kabupaten Banyumas didirikan oleh Raden Djoko Kahiman pada 6 April 1582, sering diperingati setiap 22 Februari, yang diresmikan sebagai Bupati pertama dengan gelar Adipati Merapat. Berikut adalah poin-poin lain mengenai asal-usul dan sejarah Banyumas. 1. Pendiri dan hari jadi. Raden Djoko Kahiman, Adipati Merapat, mendirikan Banyumas setelah diwisuda sebagai Adipati Wirasaba ke-7 dan ia membagi daerahnya menjadi 4 sehingga dikenal dengan sebutan Adipati Merapat. Hari jadi ditetapkan pada 22 Februari 1571 berdasarkan pelantikan Djoko Kahiman. 2. Asal nama Banyumas berdasarkan cerita rakyat muncul saat masa kekeringan, di mana warga menemukan air, banyu, di tempat yang dianggap sangat berharga seperti emas. Versi lain menyebutkan berkaitan dengan tempat ditemukannya emas atau berkah air bagi kehidupan masyarakat yang sering juga disebut Tirto Ruhmi. 3. Pusat pemerintahan sebelum menjadi kabupaten. Wilayah ini merupakan bagian dari Kadipaten Pasir Luhur dan Wirasaba. Pusat pemerintahan baru dibangun di wilayah yang sekarang menjadi Banyumas setelah Djoko Kahiman membagi wilayah Wirasaba. 4. Perkembangan wilayah. Banyumas berkembang di kaki Gunung Slamet dan kini menjadi wilayah administratif yang penting di Jawa Tengah. Terkenal dengan budaya, bahasa Ngapak, serta kuliner khasnya antara lain mendoan. Informasi diperoleh dari penelusuran Google Artificial Intelligence atau AI. Berikut adalah sejarah yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyumas, Jawa Tengah pertama sampai Bupati aktif terakhir tahun 2026.
Bupati ke-1, Raden Djoko Kahiman, tahun 1571 sampai 1583. Bupati kedua, Raden Ngabei Mertasura I, tahun 1583 sampai 1600. Bupati ketiga, Raden Ngabei Mertasura II, tahun 1601 sampai 1620. Bupati keempat, Raden Adipati Mertayuda I, tahun 1620 sampai 1650. Bupati kelima, Raden Tumenggung Mertayuda II, tahun 1650 sampai 1705. Bupati keenam, Raden Tumenggung Suradipura, tahun 1705 sampai 1707. Bupati ketujuh, Raden Tumenggung Yudanegara II, tahun 1707 sampai 1745. Bupati ke-8, Raden Tumenggung Reksapraja, tahun 1745 sampai 1749. Bupati ke-9, Raden Tumenggung Yudanegara II, tahun 1749 sampai 1755. Bupati ke-10, Raden Tumenggung Yudanegara IV, tahun 1755 sampai 1780. Bupati ke-11, Raden Tumenggung Tejakusuma, tahun 1780 sampai 1788. Bupati ke-12, Raden Tumenggung Yudanegara V, tahun 1788 sampai 1816. Bupati ke-13, Raden Adipati Cokronegara, tahun 1816 sampai 1830. Bupati ke-14, Raden Tumenggung Martadireja II, tahun 1830 sampai 1832. Bupati ke-15, Raden Adipati Cakrawedana I, tahun 1832 sampai 1864. Bupati ke-16, Raden Adipati Cakranegara II, tahun 1864 sampai 1879. Bupati ke-17, KPA Martadireja III, tahun 1879 sampai 1913. Bupati ke-18, KPA Ganda Subrata, tahun 1913 sampai 1933. Bupati ke-19, RA Sujiman Ganda Subrata, tahun 1933 sampai 1950. Bupati ke-20, Raden Muhammad Kabul Purwodirejo, tahun 1950 sampai 1953. Bupati ke-21, R.E. Budiman, tahun 1953 sampai 1957. Bupati ke-22, M. Mirun Prawiradireja, 30 Januari 1957 sampai 15 Desember 1957. Bupati ke-23, Raden Bayi Nuntoro, 15 Desember 1957 sampai 1960. Bupati ke-24, Raden Subagio, tahun 1960 sampai 1966. Bupati ke-25, Letnan Kolonel Infantri Soekarno Agung, tahun 1966 sampai 1971. Bupati ke-26,
Kolonel Infantri Pujadi Jaring Bandayuda tahun 1971 sampai 1978. Bupati ke-27 Kolonel Infantri R.G. Rujito tahun 1978 sampai 1988. Bupati ke-28 Kolonel Infantri Joko Sudantoko Esos tahun 1988 sampai 1998. Bupati ke-29 Kolonel Artileri HM Aris Setiono SH SIP tahun 1998 sampai 2008. Bupati ke-30 Dr. Andes Haji Marjoko MM tahun 2008 sampai 2013. Bupati ke-31 Insinyur Ahmad Hussein tahun 2013 sampai 2023. Dan inilah Bupati aktif sekarang, 2026, yang terpilih melalui Pesta Demokrasi Pemilu, Dr. Andes Sadewo Trilastiono, MM dan wakilnya, Dwi Asih Lintarti, dilantik tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Itulah daftar Bupati Banyumas pertama hingga Bupati aktif terkini tahun 2026. Menurut sobat pemirsa semua, siapakah Bupati Banyumas terlama dan terpendek yang pernah menjabat di Kabupaten Banyumas? Silahkan tulis di kolom komentar jawaban Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.